Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji serta syukur kami panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, atas izin serta ridho-Nya, dan atas dukungan serta doa dari kalian semua yang selalu mendukung perjalanannya konten-konten kami Jamaah Tapak Sancang Tangerang, sehingga kami masih terus bisa membuat dan menyuguhkan sejarah melalui konten-konten yang kami buat ini. Dan pada kesempatan yang kesekian kalinya ini, di konten terbaru kami akan membuka nilai-nilai ilmu pengetahuan sejarah, wabil khususnya yang ada di tanah Banten tercinta. Dalam kisah sejarah asal-muasal Banten belum tertulis, baru diberi nama sebagai Kias Banten, terbuat dari batu-batu karang hitam seperti bintang dari dasar lautan yang dimunculkan oleh kelima wali Allah yang nama-namanya sudah disebutkan di konten kami yang sebelumnya dengan judul Sejarah Asal-Usul Tanah Banten, yang dari kelima nama wali Allah itu adalah: 1. Buyut Aji Malela, Danghyangnya orang Banten. 2. Buyut Akhir, Mbah Murbeng Jagat Alam Kalam Toro Pangeran Atas Air. 3. Buyut Santika. 4. Buyut Ambar atau Buyut Kembar. Dan yang kelima, Buyut Raden Mas Rantai atau Buyut Rantak. Namun seiring berjalannya waktu dan diberi tugasnya Syekh Maulana Hasanuddin oleh ayahandanya Syekh Sarip Hidayatullah untuk menduduki dusun Batu Inten, maka dusun Batu Inten itu semakin berkembang. Walaupun pada zaman saat itu pamannya Prabu Pucuk Umun sudah lebih awal menjadi penguasa di dusun Batu Inten itu, dengan keyakinan serta kepercayaan memegang teguh dengan ajaran leluhurnya yang menganut agama Hindu-Buddha pada saat itu. Dan dengan hadirnya Syekh Hasanuddin yang ditugaskan menyiarkan ilmu agama Islam, maka terjadilah keselisih pahaman di antara paman dan keponakan di dalam memegang teguh kepercayaannya masing-masing di dalam beragama mereka. Sampai di tengah keselisih pahaman mereka mengadakan sayembara sambung ayam yang kemudian dimenangkan oleh ayamnya Syekh Hasanuddin. Dan setelah selesai sayembara itu, mereka berdua saling merangkul, menyadari akan hal kekeliruannya masing-masing. Singkat cerita, dengan kalahnya sambung ayam Prabu Pucuk Umun, maka hijrahlah beliau dari tempat satu ke tempat yang lainnya, yang diikuti oleh beberapa abdi setianya. Dan di balik hijrah terakhirnya, sampailah beliau ke tanah Cirebon dengan tujuan bertemu dengan Syekh Sarip Hidayatullah yang memang masih saudara iparnya. Di Cirebon bersama Syekh Sarip Hidayatullah, Prabu Pucuk Umun berganti kepercayaan menjadi Islam. Dengan diislamkannya Prabu Pucuk Umun oleh Syekh Sarip Hidayatullah, maka beliau pun giat mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam.
Dan di balik masa-masa kebersamaannya, Prabu Pucuk selalu diberikan wawasan serta pengertian tentang kekuasaan, filsafat hidup, dan tugas-tugas sebagai seorang yang diagungkan oleh banyak orang. Dengan mendapatkan pencerahan-pencerahan, saran, serta pendapat dari Syekh Syarif Hidayatullah, maka Prabu Pucuk memberikan sebagian kekuasaannya atas kepemimpinannya di Dusun Batu Inten kepada keponakannya Syekh Maulana Hasanuddin yang lebih luas. Dan itu pun atas saran serta persetujuannya Syekh Syarif Hidayatullah. Sedangkan Prabu Pucuk cuma menduduki tempat yang tidak begitu luas. Dalam masa kepemimpinan Prabu Pucuk Dusun Batu Inten itu namanya Baduy, dan belum ada kata nama Banten. Setelah Baduy diserahkan kepada keponakannya, maka oleh Syekh Hasanuddin kata Baduy diganti nama menjadi Banten, yang terbuat dari batu-batu karang hitam. Dalam bahasa para wali, Baduy Banten bersaudara, masing-masing memegang teguh satu kesatuan beragama. Singkat cerita, dengan menduduki tempat yang tak begitu luas di sebelah arah selatan Banten, Prabu Pucuk bersama-sama abdi setianya mendirikan dusun-dusun yang kecil dan hidup dengan tenang tanpa meminta bantuan dari siapapun. Prabu Pucuk dengan para abdi setianya hidup cuma mengandalkan hasil dari alam. Oleh karena itu, abdi-abdinya selalu menjaga keseimbangan, kelestarian alam. Dan di tengah-tengah kehidupannya yang tenteram, di tengah-tengah alam, Prabu Pucuk membuat patung yang terbuat dari ukiran batu. Dengan wujud patung itu melambangkan hamba Allah yang sedang berdoa, bersyukur atas kekuasaannya yang telah menjadikan alam beserta isinya. Dan bukan itu saja, Prabu Pucuk pun membuat punden-punden dengan tingkatan-tingkatannya dan dengan nama-namanya masing-masing. Dan di punden yang tertinggi, Prabu Pucuk membuat tempat duduk yang terbuat dari batu dalam bentuk 4 persegi. Dan batu itu dijadikan sebagai tempat duduknya bersemedi, serta sebagai tempat pertemuannya dengan para wali Allah. Dan terakhir, di tempat itu, di atas batu itu, Prabu Pucuk melakukan muksa diri dengan menutup matanya yang sebelah kiri dengan kain putih. Dan apa yang Prabu Pucuk lakukan itu sebagai ciri yang cikal bakal setelah kehidupannya di tanah Banten. Banyak orang yang cuma bisa melihat dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Dan muksanya Prabu Pucuk di atas batu itu berubah menjadi seekor burung beo yang memiliki ciri. Beo memiliki bola matanya kecil sebelah kiri. Dengan kiasnya para wali, carilah beo yang awal diteteskan dari dalam telurnya dengan punya kelainan di mata kirinya. Disitulah jiwaku ada. Itulah mengapa di Baduy ada nama kampung Cibeo dan punya punden-punden dan arca-arca domasnya
yang di dalamnya mengandung kias para wali. Arca Domas di dalamnya adalah asma-asma Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sekelumit sedikit pengetahuan sejarah ketua tim kami Jamaah Tapak Sancang di dalam sejarah Baduy dan Banten. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin bila mana apa yang kami sampaikan ini ada kesalahan atau kekurangannya. Simak terus konten kami sampai tuntas agar tidak gagal paham. Khudh ma sofa da' makadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang. Kali ini kami akan mengadakan kunjungan atau berziarah ke daerah Banten Selatan, tepatnya ke daerah Baduy. Mohon doanya kepada para jamaah, para pemirsa, sahabat-sahabat channel Jamaah Tapak Sancang dimanapun Anda berada. Kami mohon doa agar keberangkatan kami dari Tangerang menuju ke daerah Banten Selatan atau ke Baduy senantiasa Allah berikan keselamatan dan kebarokan di perjalanan, serta apa yang menjadi keinginan kami, cita-cita kami, niat hajat kami senantiasa selalu ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kami sudah sampai di Babakan Jati, arah menuju Kecamatan Deli Damar. Insyaallah nanti tinggal beberapa jam lagi Mas, 35 menit lagi insyaallah kami akan sampai di pedalaman suku Baduy. Mohon doanya selalu agar perjalanan kami selalu ada dalam keselamatan dan kebarokan. Dan inilah keadaan alam di Babakan Jati.
Alhamdulillah kami sudah sampai di daerah Baduy. Tapi kami belum sampai ke Baduy dalamnya ini, saudara. Masya Allah masih jauh, jalan juga menanjak, melelahkan ya. Kita doanya sing sabar. Subhanallah benar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah pemandangan yang terlihat dari perkampungan Baduy. Gunung terbentang luas, subhanallah ya. Daerah ini sejuk sekali. Pengos-ngosan Mas Eko. Ya, kita lanjut lagi perjalanan kita. Semangat, tetap semangat, takbir. Allahu Akbar. Ternyata tidak ada pegangan nih. Oh, profesional itu. Istirahat dulu. Istirahat. Video pertama. Kedua Cikatawana. Ketiga oh Cikasik. Cikasik itu awal. Video pertama Cikatawana, kedua Cikasik, ketiga. Alhamdulillah saat ini kami sudah sampai di Gunung Dangdang. Kami melakukan istirahat sejenak karena perjalanan kami masih cukup, alhamdulillah ya. Lumayan juga kata akang guide kita ini. Insyaallah nanti kita akan menuju ke Gunung Paliga ya, diantar sama akang-akang ini ya. Beliau adalah nih guide-guide kita yang menemani perjalanan kita. Beliau adalah pemandu perjalanan kami Jamaah Tapak Sancang, dipandu oleh beliau nih. Semuanya ada 3 orang Kang ya? Iya. Yang satu sedang kehampangan katanya mah ya. Kita tunggu beliau sambil istirahat sejenak di sini. Menghilangkan lelah. Minum dulu ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, punten ya.